Sinden Lasmi cukup digemari masyarakat di masa hidupnya, bukan saja karena suaranya, juga karena parasnya yang cantik. Ia hidup sekitar 100 tahun yang lalu, ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Sinden Lasmi biasa mengisi acara di desanya atau desa tetangga. Tak heran, Sinden Lasmi menjadi idola setiap pria. Ia sering manggung bersama grup kesenian yang dipimpin Asep. Dari sanalah benih cinta Sinden Lasmi dan Asep mulai muncul. Akhirnya, Lasmi menerima pinangan Asep, meski umurnya masih 12 tahun. Saat itu, menikah di usia belasan masih lazim di masyarakat. Setelah menikah, mereka berdua memilih tinggal di Lembang, Bandung. Di awal pernikahannya, Sinden Lasmi dan Asep sangat bahagia. Namun, tahun demi tahun berlalu, Lasmi belum juga hamil. Hati Lasmi menjadi sangat sedih ketika melihat teman-teman sebayanya sudah hamil, bahkan punya anak. Suaminya terus menyemangati, meskipun tetangga mulai menggunjingkan Lasmi dan mengatakan bahwa Lasmi tidak mungkin memiliki keturunan. Bahkan, Sinden Lasmi mengikhlaskan jika suaminya hendak menikah lagi. Tetapi Asep menolaknya. Kesabaran mereka berbuah manis. Setelah 10 tahun pernikahan, akhirnya Sinden Lasmi hamil. Ia sangat bahagia, begitu pula Asep. Tetangga yang semula menggunjingkan kini berbalik mengucapkan selamat kepada mereka. Kehamilan itu tidak menghentikan aktivitas Sinden Lasmi. Bahkan tawaran menyinden semakin banyak. Mungkin inilah rezeki jabang bayi. Suatu ketika, Asep tengah sakit. Mereka seharusnya mengisi pentas di kampung sebelah. Tentu ia tidak bisa berangkat. Sinden Lasmi merasa bahwa meskipun Asep sakit, dirinya harus tetap berangkat. Apalagi selama Asep sakit, ialah yang menanggung beban keluarga. Asep sebenarnya berat mengizinkan istrinya itu, tetapi tidak ada pilihan lain. Ia hanya berpesan kepada istrinya untuk berhati-hati. Kala itu, Lembang memang terkenal dengan hasil buminya. Mobil-mobil pengangkut tetap beroperasi
meskipun malam hari. Jatah setoran juragan membuat para sopir memutar otak. Banyak dari mereka yang melakukan bongkar muat seorang diri tanpa kernet demi menghemat. Sayang, keadaan itu membuat fisik menjadi lelah. Karena kejar setoran, mobil pengangkut itu mulai melaju cukup cepat. Sayang, lampu mobil itu belum diganti. Untungnya, bulan purnama bersinar menerangi jalan yang sepi. Setelah selesai mengisi acara, Sinden Lasmi segera pulang ke rumahnya. Ia cukup berani pulang sendiri, meskipun melewati hutan yang sepi dan gelap. Ia berharap cepat sampai di rumah untuk merawat suaminya yang sedang sakit. Suara burung hitam tiba-tiba terdengar. Konon, jika ada suara burung hitam, akan ada kejadian yang tidak mengenakkan. Itu merupakan pertanda yang tidak baik. Namun, Sinden Lasmi tidak mau berpikir macam-macam. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Dari kejauhan, Sinden Lasmi mendengar deru suara mobil. Hal itu cukup melegakan karena jarak rumah masih jauh. Ia berencana menumpang mobil itu. Mobil pengangkut itu mulai terlihat. Bukannya memelankan laju, mobil itu malah menambah kecepatan. Sang sopir tidak menyadari ada orang di depannya karena kondisi yang cukup gelap. Ia kaget bukan kepalang dan melakukan segala cara untuk menghindarinya. Sinden Lasmi pun sangat terkejut dan berteriak sekencang-kencangnya. Meskipun sudah berusaha direm, naas, peristiwa itu tidak bisa dihindarkan lagi. Mobil itu akan menabrak Sinden Lasmi. Suara burung hitam kembali terdengar. Tubuh Lasmi yang terhempas mobil tergeletak tak berdaya. Darah merah di mana-mana. Dalam sekaratnya, ia terbayang Asep yang masih menunggunya di rumah. Bahkan setelah 10 tahun menunggu kehamilan, ia harus kehilangan itu semua. Ia tidak rela atas takdir ini. Suara burung hitam tidak terdengar lagi. Sinden Lasmi sudah mati. Setelah kejadian itu, di sekitar tempat kecelakaan, sering terlihat sosok perempuan berbaju merah, disertai bau anyir darah.
Masyarakat sekitar kemudian memanggilnya kuntilanak merah. Konon, tak jarang ia menampakkan diri, bahkan mengganggu orang yang melintas, apalagi orang yang lalai berdoa. Pesan saya, berhati-hatilah di jalan, senantiasa berdoalah.